Halo, kembali lagi bersama kami di Toko Kelontong. Gua Riki di balik suara Mugiwara. Luffy dong. Ya, oke. Kenalin gua Oji di balik suara Koro Sensei. Dan gua Sadam dari dibalik suara Bakugo Katsuki ya. Ya, oke. Semoga perkembangan channel kita ini akan makin menghibur, makin buat kalian nikmat. Iya, menikmati lah, bisa makin Iya. bisa dinikmati ya. Iya, oke. Hah? Ah, nonton apa lu? Aduh. Ayo kegep sama gue. Nonton apa lu? PA anime. Kayak seru banget. Oh, anime. Iya. Anime apa tuh? Anime Jepang. Oh, Jepang. Iya emang anime. Iya, Jepang, maksudnya bos, ya. judulnya. Judulnya apa tuh? Naruto yang tersakiti. Iya, ya, lo tau sendiri kan. Suka anime dong? Bisa dibilang suka. Dia suka lah gitu, tapi nggak fanatik banget kayak orang-orang lain sih gitu. Ya, bukan fans ya, tapi suka ya. Tapi gue termasuk orang juga suka Jepang. Suka Jepang gue. Suka Jepang. Semuanya tentang Jepang gue lumayan suka gitu. Tapi ada sedikit budaya yang gue juga kurang suka di Jepang. Apa tuh? Ya ada lah, banyak lah. Tapi kita ngomonginnya tentang Jepang aja gitu. Apa yang kita suka, apa yang nggak kita suka aja gitu kan. Udah. Jadi kalau menurut Jepang itu apa? Ya, Sebuah negara ya Iya. yang pernah menjajah kita menurut gua. Hah? ya. Berat juga ya. Hah? Berat juga ya, aduh. Iya sih ya, Jepang juga pernah jajah kita ya. Pernah. Selama berapa tahun? Oh, lama banget. Tapi laman Belanda sih. Lama Belanda. Laman Belanda baru Jepang. Ngomong-ngomong tentang Jepang nih, Jepang itu kan pasti identik dengan anime gitu kan. Wah, gila. Gue juga suka sih anime. Gue juga suka anime. Lumayan banyak anime yang udah gua Ya tonton. mungkin itu jadi salah satu hobi gua mungkin ya. Gua karena nggak tahu hobi Kegabutan gua apa lah nih. ya. Ya gua ngambil yang paling sering gua lakuin aja lah ya. Ya, Itu ya apa? Meluangkan waktu ya. anime apa yang sekarang ini loh yang lagi lu tonton lah. Kalau gue sih Black Clover sih. Itu gila. Apa? Dari gua kayak kalau gue sih nonton anime itu kayak ibarat kata kehidupan kita. Jadi kalau gue nonton itu ya jangan pantang menyerah gitu. Oh iya. Oh, ada motivasinya gitu ya. Emang Iya. ada sedikit kalau gua nonton awal doang sih, nggak nonton seterusnya. Iya. Si siapa pemeran utamanya? Si ini apa? Asta sama Yuno. Si Asta itu kalau nggak salah ya, gua kan nonton awal doang. Awalnya dibilang dia nggak punya kekuatan kan, nggak punya buku iblis kan. bener-bener. Terus pas ngelawan si siapa gitu yang pertama tuh yang rantai-rantai Ya. yang pakai buku iblis juga Ya, kan. pencet rantai itu tuh. Iya, terus ternyata dia ngeluarin pedang dari buku iblis legendaris kan. Dia, wah, itu tuh. Makanya dari situ tuh. Dia yakin, soalnya dia yakin banget dia bisa gitu. Ternyata gila kok, tangannya sampai gede sebelah kayak Mantap dah pokoknya. Aduh ya. Makanya nih ya nonton lah Black Clover lah ya. ya lu Black Clover. Kalau lu Dam apa Dam? Kalau gua sih sekarang ini lagi nonton One Piece sama Boruto. Sebenarnya gua tuh anime tuh gua suka One Piece juga suka. lebih kecondong One Piece, Naruto, Boruto gitu kan karena si Eiichiro Oda kan penulisnya tuh. Itu gua rasa itu orang Otaknya cerdas banget. habisnya ya. Iya, cerdas banget gila. Kayak mesin ya. Iya. Lu nih kayak istilahnya kayak pertarungan nih 1 lawan 1 itu bisa sampai 12 episode. Dia aja dari episode 1 sampai 900 berapa sekarang tuh, itu karakternya ada tambahan. Iya, tambahan entah gimana otaknya gimana. Musuhnya ada lagi kayak Iya. gitu. Musuh-musuh yang awal-awal muncul tuh episode awal ntar ada lagi di akhir Ada kan lagi, jadi nggak nggak dilupain nggak putus gitu ya. Heeh. Lagi muncul lagi kayak 20 minggu, buktinya masih ada. Masih ada. gitu. Kayak bagi Iya, dari bagi awal masih iya. Kayak kagak ada kehabisan bahan gitu. Terus menurut gua Kalau lu ya ntar dulu kita bahas One Piece dulu nih, gua lagi resep nih gua bahas One Piece nih. Kayak One Piece kayak tokoh yang dari dulu nggak ditongolin, akhirnya ditongolin full. Nggak full sih, kayak ada porsinya buat di episode itu kayak Big Mom. Big Mom kan dulu kayak sebenarnya dulu kayak cuma tahu namanya doang kalau Big ini Mom tuh nih
apa sih Big Mom Iya, ngapain sih iya. gitu-gitu doang. Taunya Bener. dia kuat banget Kuat itu banget. lah. Gue juga sukanya itu sama One Piece gara-gara kayak buat kita penasaran gitu. Iya. Iya benar. Dan Penulisnya bisa banget gitu. iya, dan gue juga hebatnya gini, di satu momen emang ada si Luffy-nya pasti kayak serius banget, sedih banget, kepukul banget ada gitu. Tapi ada momen juga dia kayak serius tapi bercanda ngeremehin musuh gitu. Iya. Itu tuh yang gue lumayan suka, kayak ada tawa-tawanya. Jadi kayak berarti intinya lo kayak suka anime yang sedikit ada komedi-komedinya gitu ya. Iya, kalau gue nih suka animenya yang sedikit ada komedi, ada pasti gue suka komedi. Kayak contohnya yang gue tunggu-tunggu tahun ini keluar Gintama itu udah keluar Gintama semifinal. Ntar finalnya tuh movie dia, tapi itu tuh dari masih di Indosiar ada tuh Gintama dulu kalau lu Iya gua nonton. Tahu. Gintama Tahu, dari Gintama. Indosiar berapa season gitu sampai sekarang. Sekarang baru keluar yang semifinal. Jadi itu dia pertama suka ngeparodiin, suka komediin, lawak mulu lah pokoknya, tapi pada akhir-akhirnya kesini agak serius gitu walaupun ada lawaknya. Iya. Lawaknya pun kalau menurut gue Gintama itu ekstrim gitu, kayak ngomongin artis bokep lah gitu, apa ngomongin presiden Amerika di parodiin. Ya kayak berani banget gitu Iya, kalau salah lawan. kan ya diparodiin, kayak dia parodiin Dragon Ball, Naruto, Iya. terus One Piece kalau nggak salah juga udah parodiin sama dia. Pernah emang ada yang kata One Piece kayak satu collab gitu ya. Iya, kayak collab gitu. Enggak kok, diambil malah bukan di collab, kayak kita nih pemeran animenya nih. Nah, kita jadi kayak Luffy-nya dijelek-jelekin gitu, Oh. di lucu-lucuin lah kayak Iya, Dragon Ball. dijadiin bahan lucuan. Ada diparodiin. Terus satu lagi yang pasti ini Attack on Titan. Wah, Ya. Attack on Titan itu dari zaman gua juga nonton itu. ke kelas 3 SMP itu. Udah ada 3 SMP apa 2 SMP gitu udah keluar ya? Udah keluar ya. Sampai sekarang akhirnya final apa sih final season ya? Season 4 ya. Iya final season kan namanya. Iya, ya? final season dia. Udah season terakhir ya. Mm. Tapi menurut gua dari sekian kayak kita ngomongin anime di Jepang tuh ada banyak yang menurut gua keren juga selain anime gitu. Contoh kayak mobil Jepang tuh bagus-bagus, terus fashionnya. Fashionnya Lu ya. kalau lihat fashion Jepang gila sih. Orang lu tau celana ini gak sih? Celana yang gede apa sih yang namanya ya? Cobray. Bukan cutbray mah jeans gitu. Iya, salah. Apa ya? Celana robot apa gitu, celana yang gede-gede gitu. Pokoknya kayak buat cewek tapi dipakai cowok tuh cocok di Jepang tuh. Bener style itu oke banget. Iya, kayak gue tuh yang gue salatin sama Jepang itu kayak bener deh, cuma satu doang, kayak dia tuh suka banyak berbuat karya-karya gitu loh. Kayak entah kayak rumah anti banjir gitu kan, rumahnya entah iya, bisa iya. itu. Gue sempat ngeliat di Instagram tuh. Itu kalau kata gue, wah, emang kalau menurut gue orang-orang Jepang tuh kayak cerdas banget gitu Iya. kalau masalah penemuan-penemuan baru. Ya, Agak kehabisan bahan dia mah. Iya. dia gini, dia ibarat pepatah sedia payung sebelum hujan. Iya. Jadi dia bikin sesuatu yang kayak dia kemarin gue nonton apa namanya? Mantap jiwa itu. Mata Naswa. Si Kan Jeremy nonton Polin aja ah. Jeremy Polin. Nah, Jeremy Polin itu. Ya, Jeremy Polin terus. Jeremy Polin. Dia nge-review makanan buat tsunami karena kejadian dulu banjir di Jepang. Jadi makanan aja tuh keren. Gimana sih? Jenisnya tuh kayak lu tau makanan militer gak sih? Tahu. Kan kalau makanan militer kan masih ada kompornya tuh. Iya. Kalau dia tuh enggak, tinggal masukin air, terus masukin nasinya, terus mateng gitu. Keren banget. Oh, jadi di satu ini tuh. Praktis banget jadi Iya, nih. praktis gitu kayak makanan Nih, marinir. TikTok nih, TikTok ya, TikTok loh, gitu kan. TikTok dari apa produksi mana itu PT-nya? Dua kelinci tolong ya. Dua gitu kelinci, kan. wih. Aduh. Nih, TikTok nih, TikTok nih misalkan belum keras-keras gini nih. Iya. Nah, jadi kalau lu mau makan ini
buat ibaratnya ini buat bertahan hidup ya. Jadi ntar ada plastik lagi buat ngukus dia, jadi ntar jadi pilus gini. Oh. Jadi praktis banget. Praktis bener dah. Kayak lu Enggak kayak harus kompor, dimasak dulu, entah Iya. direbus dulu apa Iya. langsung jas. ada Jadi bahan-bahannya lu ada tinggal bungkusnya tinggal makan ikutin gitu istilahnya. tutorialnya jadi makan. Iya, Praktis. makanya buka dulu dong, ha? Ya bukan aja. Aduh. Bener gitu loh. Kayak gitu gua agak keren. Terus kayak perkembangan mobilnya Toyota ngembangin mobil listrik. Wah, itu udah dari 2018 Kalau atau 2019 Sekarang gitu. juga kalau nggak salah nih, kayak Jepang tuh lagi mikirin kalau misalkan gue sih tahunya sebelum corona sih ya. Sebelum corona tuh Jepang kalau nggak salah lagi mikirin bagaimana caranya biar bisa hidup di bulan tuh. Iya sih, kayaknya ada ya. Iya, biar bisa hidup di bulan. Siapa yang kepikiran begitu aja? Gila, apa gimana ya? Agak ini aja ya. Terlalu agak apa? Terlalu ini melampaui melampaui ya. batas tapi kayak Dan melampaui bisa aja ya. orang kenapa pikirannya ke situ ya? Emang Bisa ya. ada apa di Ada dunia apa apa gimana gitu gitu ya? Jepang menurut gua salut sih. Salah satu negara yang gue suka, tapi bukan salah satu negara yang gue pengen tinggal. Iya. Soalnya Jepang itu kota terpadat keberapa gitu, benar padat banget. Terus juga kalau lu mau yang luas itu harus ke pedesaan, pedesaan Iya. dia masih banyak tanah luas gitu. Tapi kalau lu ke Kota. kotanya itu apartemen, kos-kosan tuh sempit-sempit banget. Bener dah, walaupun harganya mau belasan juta, di sini mah apartemen udah berjuta-juta gitu. Luas ya. Di sana Luas. ada harganya yang per bulan 14 juta, 21 juta. Itu sih mah kecil lah. Gue udah pernah nonton kayak gitu apartemen gitu lah. Ya, berarti kita kalau suka Jepang bukan berarti pengen tinggal Pengen di ke sana enggak? Iya. Mengagumi Tapi- ada karya-karya gitu, Iya. budaya-budaya. Kalau jalan-jalan oke lah ya. Oke. Oke, ayo. Ayo gas. Hah? Ya. Vlog ntar kita vlog. Oke? Iya. Kapan nih? Hah? Waduh ya. Kapan? Iya, tenang aja, tenang. Subscribe makanya anjing. Halo. Hah? Kayak gitu. Terus kalau mau ke Jepang, gue mau nanya, kalau lu ke Jepang, apa yang mau lu lakuin di sana? Gue sih kalau ke sono mempelajari sih. Belajar? Iya. Semua kayak di sono kayak semuanya lah. Ya pokoknya entah budayanya, Budayanya, entah iya. apa, ha? Ya. Kayak gitu gua mempelajari Belajar lah ya buat dibawa ke Indo lah ya. dan gua pengen bukan yang ngebandingin ya. Pengen tahu kenapa dia bisa setertib kayak gitu. Terus kayak kagak banyak polusi. Kalau itu gue bisa jawab kalau gimana dia bisa tertib. Soalnya gue lumayan ngikutin Sejarawan parah lu masalah. Enggak, gue seneng. Enggak, lu sejarawan parah, Ji. Enggak. Ini kalau ada yang mau aneh apa seminar ya. Seminar apa? Boleh nih, ntar kontakkan di link deskripsi, oke. Enggak. Bapak Oji ya. Enggak, jadi kenapa orang Jepang itu pada tertib gitu, walaupun mereka bisa bilang kota padat gitu ya. Jarang Iya. orang, dan juga jarang orang pakai mobil gitu. Bener. Lu kalau lihat di Jalan Tokyo, kaki, ya wah, jalan kaki semua tuh. Kalau ngerokok lagi. ngerokok ada orang ngerokok, Tapi ada orang ngerokok tapi kayak tapi enggak tempatnya. enggak sambil jalan gitu. Iya. Kenapa? Enggak sambil jalan, kalau orang mau ngerokok cari tempat entah Iya. yang kayak satu kotak apa kayak halte gitu ya, sejenis halte. Kalau nggak salah tuh gua pernah tahu ya. Ya paling lu Di kalau pinggir mau jalan. ngeliat orang Jepang rokok sambil jalan di Genji gitu. Mau tahu? Ah. Yakuza semua nih. Sebelum itu kan dia ngerokok SMK dulu. ya, STM ya? Iya. Itu Sujuran. film gitu. Tapi kenapa Jepang itu tertib? Jadi dari sejak TK dan keluarga mungkin ya. Gue juga ini nih. Entah kalau- budaya kita nggak tahu ya. Kalau dari keluarganya nggak tahu, tapi kalau dari itu, dari pendidikan dari TK-nya tuh selalu diajarin tata tertib. Terus juga contohnya kayak nyebrangin zebra cross Oh, iya. gitu, yang sederhana aja ya. Iya. Nyebrangin zebra cross yang lampu merah, itu mereka hormat sama orang yang berhenti. Walaupun itu lampu merah gitu, paham gak sih lu? Paham. Emang dia waktunya buat berhenti gitu. Jadi jalan dia tetap gini, duduk gitu. Terima kasih gitu, kayak makasih gitu. Ada sopan santunnya gitu, jalan terus tertib. Terus juga dari TK dia diajarin tata tertib, sopan santun, makanya begitu. Dan juga mereka menurut gua dari sekolahnya pun pelajarannya selalu utamain tata tertib gitu. Walaupun emang ada beberapa sekolah yang di Jepang tuh ada yang sekolah yang
hancur gitu. Ada sih yang pasti ada lah budaya-budaya yang hancur tapi nggak terlalu terekspos gitu. Ada. Kalau kalian cari di Google pasti ada kok sekolah Jepang yang apa ya, nggak enak juga ngomongnya kayak andal yang brutal lah. Gimana sih? yang kurang kayak berandal gitu, kayak suzuran gitu ada, pasti yang ada. kagak ada attitude gitu Ya itu Jepang ada. Gitu, tapi ada pasti ada, setiap negara pasti ada kok gitu. Jujur kalau ke Jepang ya, Jepang gua nggak ada niatan buat belajar di Jepang, nggak ada. Yang pastinya gua penasaran namanya festival Jepang, kayak apa ada festival kembang api Jepang tuh, gua pengen buat ngerasain gitu, kayak pakai Tahun baru. kimono. Wah iya sih. Bukan ada kayak lu nonton anime masa gak ada anime yang festival Ada, iya. gitu? Wah itu OP One Piece. Iya. Di Monokone pakai kimono. Iya kayak pakai kimono, kita makan street foodnya Jepang gitu. Iya gue pengen nyobain. Sampai tengah malam der kembang api gitu. Keren sih, kayak mau menikmati aja budayanya mau gitu. menikmati apa namanya? Iyalah. Menikmati budaya, makanannya, terus juga kalau mau apa yang gua ambil dari Jepang gitu, maksudnya ilmunya ya gitu, teknologi yang pengen gua ambil. Iya sih. Teknologinya benar-benar keren. Menurut gua sih dia termaju di antara Maju. Asia di Asia. nomor 1 di Asia lah. Kenapa gue bilang teknologinya? Soalnya waktu dulu tsunami di Jepang itu parah banget gitu. Mereka bangkit cuma dalam kurun waktu setahun apa berapa tahun udah rapi lagi. Iya tahu gua. Banjir pun mereka nggak butek. Enggak butek ya. Banjir nggak butek. Coba kalau sini Selokan nggak ada lumut-lumut. selokannya apa keluarnya ikan semua. Iya, Ikan mas semua. Cupang, apalagi yang sekarang cupang gitu. Cupang lagi itu musim ya. Iya, cupang merah lah ya. Cupang dasi putih merah ya. Lu mikir gini ya. Kalau orang Indo, gue mikir bukan lu, gue yang mikir gini. Kalau budaya kita ya, gue bukan jadi budaya kita, tapi emang gitu nyatanya gitu. Ada ikan di got pun diambil gitu, dipancingin. Buat jadi hiasan gitu. Enggak dimakan lah. Orang sini yang pada bodoh. Canda. Canda sayang. Iya, coba kalau kita ini ke Jepang. Kita ke Jepang ngeliat di got ada area bersih, ada ikan. Kalau orang Indonesia diambil kali. Diambilin, ada yang iseng, ada yang malingin. Ya, Ada gitu kenapa ya? ada aja, ada pasti ada orang kayak gitu, ada. Nggak tahu kenapa gitu. Makanya bukannya gue mau banding, kayak ibarat kita ambil baiknya, buang buruknya lah gitu. Iya. Baiknya lebih baik kita tiru gitu, banyak yang kita tiru. Iya. Bukan niatan juga buat Ngebanding-bandingin, enggak. cuma kayak kita ambil baiknya sebagai ambil generasi muda gitu Budaya. kan, buat Kalau- lihat ke depan. Kalau bisa kita terapin tertibnya, kebersihannya. kebersihannya. Utama sih, yang paling utama itu kebersihannya sih. Kebersihan. Ya Kebersihan dan disiplinnya sih. Udah. kayak misalkan di Jepang tuh, kalau menurut gua jarang ada macet gitu. Macetnya macet orang, malah Orang, nggak iya. rame orang bukan Ya kan rame itu yang gue bilang, kagak ada polusi dia. Karena tertib disiplin. Udara juga sejuk gitu. Gue juga sempat yang kata itu nonton YouTube kayak ngeliat orang bule ya lagi liburan ke Labuan Bajo kalau nggak salah ya. Ngeliat orang Indonesia kayak buang sampah sembarangan gitu. Kayak dia tuh kayak langsung ekspresinya kayak langsung kaget. Kok itu kayak orang nggak biasa aja gitu, gimana sih? Kayak orang nggak biasa ngeliat aja. Ya kok boleh gitu ya. Kok begitu? Ini tempat bagus kok, dibuang-buang sampah sembarangan gitu. Kayak dia tuh ngeliatnya nggak biasa, berarti kayak di sana kayak menjaga banget apa yang buang sampah sembarangan nih, apa masih aja orang Indonesia yang masih buang sampah sembarangan gitu. Oke, buat video episode buat segmen Tokpot ini kita bahas tentang Jepang. Semoga kalian bisa ambil baiknya, ambil buruknya gitu. Kalau nonton juga jangan sekedar ngeliat nih, pakai otaknya ya. Apalagi konten ngobrol begini. Iya dong. Harus fokus gitu. Ambil ya, ambil yang Iya, positifnya, ambil yang gua bener ambil ya. Dan bodoh lu dewasa. Iya deh. Ya udah. Nah, pada bodoh. Ambil positifnya, buang negatifnya. Emang kalau jika kita ada salah-salah ya mohon ditegur lah gitu, atau apa, jangan komen juga. Dan makasih udah nonton.
Ya walaupun kepencet. Itulah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Next, see you again. Suaranya matiin. Jangan lupa like, Berapa? comment, dan subscribe.